perkenalkan nama saya Agnes Sri Lorenza dengan NPM terakhir 629. Saya Kalian Berjati dengan NPM terakhir 618. Nah, di video ini kami akan merangkum video yang berjudul Sosialisasi Undang-Undang 65 Tahun 2004 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Paten. Ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Republik Indonesia. Nah, jadi kami sudah membuat beberapa rangkuman tentang video ini yang kami buat di Microsoft Word. Kami akan membacakan dan akan menjelaskan. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten membahas secara komprehensif poin-poin krusial yang melatar belakangi revisi undang-undang ini, serta dampak perubahannya terhadap ekosistem inovasi dan pelayanan publik di Indonesia. Materi sosialisasi ini secara spesifik berfokus pada urgensi 3 isu perubahan dan beberapa implikasi teknis dalam pelayanan paten. Nah, isu pertama itu adalah urgensi revisi Undang-Undang Paten. Materi sosialisasi yang ada dalam video itu dibuka dengan menyoroti pertanyaan mendasar mengenai urgensi revisi Undang-Undang Paten. Mengingat undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, baru berlaku selama 8 tahun. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa tugas merevisi undang-undang ini merupakan tugas yang kompleks, bahkan diibaratkan seperti membangun candi. Meskipun demikian, revisi ini dipandang sebagai kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda, didorong oleh dinamika perkembangan inovasi di tingkat nasional dan tuntutan harmonisasi dengan regulasi internasional. Terdapat 3 alasan utama yang menjadi pendorong dan fokus materi revisi UU Paten ini. Alasan-alasan ini tidak hanya bersifat teknis yuridis, tapi juga memiliki dimensi strategis yang sangat erat kaitannya dengan arah kebijakan pembangunan inovasi dan kekayaan intelektual bangsa. 3 isu utama tersebut adalah: yang pertama, isu nasional; yang kedua, harmonisasi ketentuan internasional; yang ketiga, isu peningkatan pelayanan paten. Nah, isu yang kedua itu adalah isu utama perubahan dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024. Yang pertama, isu inovasi nasional, yaitu peningkatan perlindungan inventor dan peneliti. Fokus pertama dari perubahan undang-undang ini adalah terkait dengan isu inovasi nasional. Perubahan ini ditujukan untuk memberikan pelindungan yang lebih kuat dan jangka waktu yang lebih longgar bagi para inventor, terutama bagi mereka yang bergerak di lembaga penelitian seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, agar poin krusial yang diubah agar memiliki kesempatan yang memadai untuk mematenkan hasil karyanya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah poin krusial yang diubah terkait dengan perpanjangan waktu non-publikasi. Sebelumnya, Undang-Undang Paten hanya memberikan waktu selama 6 bulan bagi inventor untuk mengajukan paten setelah penemuan mereka diungkapkan, dipresentasikan atau dipublikasikan dalam bentuk lain, tanpa kehilangan unsur kebaruan atau novelty. Dalam ketentuan yang baru, masa perlindungan non-publikasi ini diperpanjang menjadi 12 bulan. Perpanjangan dari 6 bulan menjadi 12 bulan ini memiliki signifikasi yang sangat besar dalam konteks inovasi. Waktu 6 bulan yang lama seringkali dianggap terlalu singkat bagi peneliti atau inventor untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi internal, memfinalisasi prototipe, atau bahkan mencari dukungan finansial dan mitra industri sebelum secara resmi mengajukan permohonan paten. Dengan durasi 12 bulan, inventor kini memiliki waktu 2 kali lipat untuk memastikan bahwa temuannya matang, teruji, dan telah memenuhi semua persyaratan sebelum tanggal penerimaan permohonan paten dilakukan. Hal ini secara langsung meningkatkan peluang paten untuk diajukan dengan klaim yang lebih kuat dan akurat, serta memberikan kapasitas bahwa aktivitas penelitian dan diseminisasi awal yang dilakukan oleh inventor tidak akan menggugurkan kebaruan paten mereka. Nah, kemudian isu yang kedua itu adalah harmonisasi ketentuan internasional, yaitu sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional. Isu yang kedua ini adalah mengenai kebutuhan Indonesia untuk mengharmonisasi ketentuan patennya dengan standar dan perkembangan yang berlaku di kancah internasional. Perkembangan hukum paten global terus berjalan dan sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO,
dan anggota aktif Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO, Indonesia wajib menyesuaikan regulasinya. Poin paling signifikan dalam harmonisasi ini adalah adopsi dari ketentuan dari WIPO Treaty yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional. Dalam materi sosialisasi disebutkan bahwa perjuangan untuk menyepakati perjanjian internasional ini memakan waktu yang sangat lama, hampir 24 tahun, karena adanya tarik ulur kepentingan antar negara. Namun pada bulan Mei 2024, perjanjian ini akhirnya berhasil disepakati dan Indonesia dengan cepat mengadopsi ketentuannya. Adopsi pengaturan yang mengenai sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional ini termuat secara rinci dalam pasal 26 UU Undang-Undang Paten yang baru. Sebelumnya, pengaturan mengenai isu sensitif ini mungkin hanya diatur secara umum. Namun, kini ketentuan tersebut dibuat lebih detail, lebih generate, menjadi lebih detail untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih spesifik terhadap hak-hak kekayaan intelektual yang berasal dari kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia. Pengaturan yang lebih detail ini sangat penting untuk memastikan bahwa paten yang diajukan di Indonesia, khususnya yang memanfaatkan sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional, harus mematuhi prinsip prior informed consent, persetujuan awal berdasarkan informasi, dan benefit sharing, pembagian keuntungan yang diakui secara internasional. Nah, kemudian isu yang ketiga itu adalah isu pelayanan paten, yaitu peningkatan kepastian hukum dan ketertiban administrasi. Fokus ketiga dari revisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pemohon paten. Terdapat beberapa aspek teknis pelayanan yang diperbaiki yang kami rangkum, yaitu yang pertama perubahan dan koreksi kesalahan administratif atau typo. Undang-undang yang baru secara eksplisit mengatur prosedur mengenai bagaimana pemohon dapat melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan administratif yang umum terjadi, seperti kesalahan pengetikan pada judul invensi, nama pemohon, atau detail teknis lainnya. Pengaturan ini sangat penting karena kesalahan administratif yang sederhana di masa lalu seringkali menimbulkan hambatan dalam proses pendaftaran dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya prosedur yang jelas, pemohon dapat dengan mudah memperbaiki detail permohonan mereka tanpa harus mengulang proses dari awal. Yang B, yaitu penegasan kewajiban publikasi paten. Materi sosialisasi juga menegaskan kembali bahwa meskipun ada isu mengenai percepatan layanan dalam proses paten, kewajiban untuk melakukan publikasi tetap wajib dan tidak dapat dihilangkan. Publikasi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem paten global yang berfungsi untuk menyeimbangkan hak eksklusif yang diberikan kepada inventor dengan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi teknis. Publikasi adalah ketentuan internasional dan harus tetap dilakukan. Bukan berarti percepatan layanan menjandakan tahap publikasi. Nah, kemudian yang C, pengaturan biaya tahunan atau maintenance fee yang lebih tertib. Salah satu perubahan yang signifikan dan baru adalah pengaturan mengenai pembayaran biaya tahunan atau maintenance fee. Dalam ketentuan lama, pembayaran biaya tahunan untuk tahun yang akan datang masih dimungkinkan. Namun, dalam Undang-Undang Paten yang baru, terdapat penekanan bahwa pembayaran harus dilakukan secara tertib pada tahun yang berjalan. Nah, perubahan ini bertujuan untuk memastikan administrasi paten berjalan lebih disiplin dan teratur. Konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan baru ini cukup tegas, yaitu jika terjadi keterlambatan atau pembayaran terlewat, maka akan dikenakan denda. Aturan denda ini diterapkan untuk mendorong kepatuhan dan menghindari penunggakan pembayaran yang dapat berujung pada pembatalan paten. Poin ketiga, yaitu implikasi teknis dan diskusi hukum. Dalam akhir materi sosialisasi, ini mencakup diskusi dan sesi tanya jawab mengenai implikasi teknis penerapan UU, terutama mengenai masa transisi hukum, yakni status permohonan yang ditolak dan diperiksa kembali. Dalam sesi diskusi, diangkat pertanyaan mengenai status hukum permohonan paten yang ditolak dan kemudian diajukan pemeriksaan kembali. Dijelaskan bahwa meskipun proses pemeriksaan kembali adalah hasil dari keputusan akhir penolakan, status pemohon tersebut tetap sebagai permohonan paten.
Nah, kemudian yang kedua itu penerapan undang-undang lama. Poin penting lainnya adalah penegasan mengenai hukum yang berlaku. Dalam kasus permohonan yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang 65 tahun 2024, proses hukum yang berlaku adalah aturan saat permohonan itu diajukan dalam Undang-Undang lama. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tanggal penerimaan permohonan paten tetap dipertahankan, dan hukum yang mengikat adalah hukum yang berlaku pada tanggal penerimaan permohonan tersebut, kecuali jika pemohon memilih untuk mengajukan permohonan baru dengan tanggal penerimaan yang baru, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku pada saat permohonan baru tersebut diajukan. Interpretasi ini menjamin asas kepastian hukum bagi pemohon yang telah mengajukan permohonannya di bawah rezim UU yang lama. Nah, dengan demikian, sosialisasi Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 secara keseluruhan menunjukkan komitmen pemerintah untuk merespon dinamika global dan nasional melalui penyediaan kerangka hukum paten yang lebih adaptif, melindungi inventor dengan lebih baik, serta meningkatkan kualitas layanan publik dan ketertiban administrasi paten di Indonesia. Itu merupakan Rangkuman kami kami terhadap video mengenai Undang-Undang Paten yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Republik Indonesia. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu.